siapkan hati, pakaian yang rapi, Alkitabnya disediakan, pena, buku, semua yang keperluan untuk kita beribadah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, tidak ada yang ribut, tidak ada yang lihat kiri kanan. Oke? Yuk kita berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, atas berkat-Mu yang kami terima Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu bersama-sama kami. Begitu juga Tuhan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang di gereja ini Tuhan, kiranya Bapa juga selalu menyertai kakak-kakak agar dapat memberikan yang terbaik buat adik-adik yang berada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Adik kami anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, yaitu yang berjudul dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Jagalah pikiran kami, tak
sesat dijerat menarik duniawi. Tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Adik kami anak sekolah minggu, hukum Taurat Tuhan bagi kita di minggu ini yaitu dari titah yang kelima, ya, titah yang kelima. Mungkin dari adik kami yang sekolah minggu sudah semua kita tahu titah yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Kita berdoa menerima kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Buat dari kami anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Adik kami yang sekolah minggu, mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan dosa kita. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan
berdoa di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sebelum kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan, terlebih dahulu kita dengar dulu adik-adik yang lain. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Amin. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Yuk kita sekarang bersama-sama kakak-kakak sekolah minggu kita ucapkan yuk. Dan adik-adik juga dari rumah mengikutinya ya. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan yang berjudul Di Badai Topan Dunia. Dalam perlindunganmu
adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu, dan juga bagi keluarga anak-anak sekolah minggu yang Engkau kasihi. Mereka bisa mampu dan memberikan waktu mereka bersekutu dengan Engkau lewat ibadah yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu HKP Tanggerang ini. Kami yakin bahwa Tuhan bersama dengan mereka di dalam Roh Kudus. Berikan kepada mereka kemampuan mengerti, menghayati akan firman-Mu, supaya kami Tuhan mampu melakukan dan melaksanakan tugas panggilan bagi anak-anak sekolah minggu. Perbaharui hidup mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Firman-Mu ini kami dengarkan, kami telah siap, kami telah mempergunakan segala waktu dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, buat dari kami yang sudah mempersiapkan apa yang dikatakan oleh Ibu Guru sekolah minggu kita, Alkitab, ya, menjadi santapan rohani kita untuk hari ini, di minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur, ya, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang 91, yang dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bagi adik kami yang sudah mempersiapkannya, telah mendapatkannya, adik kami baca dalam hati, abang baca untuk kita semua. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Demikian firman Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita. Nah, untuk lebih kita mengetahui isi firman Tuhan ini menjadi lebih sempurna, nah, di sini Abang menunjukkan dan memberikan sebuah cerita yang atau ilustrasi, sebuah video yang memberikan bagaimana di tengah-tengah keluarga ada orang tua menjadi kubu pertahananku. Seperti dari kita firman Tuhan, hukum Taurat, hormatilah orang tua. Itu adalah Allah yang kita lihat menjadi kubu pertahanan kita. Jadi inilah dia sebagai renungan kita. Mari kita selama menikmati. Ibu, temanku tadi bercerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang, supaya temanku itu tidak digigit nyamuk itu lagi, Bu. Apakah ibu berbuat demikian? Tidak anakku, tetapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu dan keluarga kita, Nak. Terus Bu, aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana? Ibu akan bekerja keras lagi, Nak, agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, mulai sekarang, Nak, kamu itu janganlah sulit menelan dan susah dikasih makan karena ibumu ini selalu menahan lapar.
Terima kasih Bu, aku bisa bersandar kepada Ibu. Ya anakku sayang, ibu dan papamu akan tetap melindungimu nak. Jadi papa dan mama akan mendidikmu menjadi anak yang bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri nak. Sesampainya kamu tidak tersungkur ketiba papa dan mama tiada lagi di sisimu, dan tidak selamanya papa dan mamamu ini bisa mendampingimu nak. Iya Ibu, terima kasih banyak Bu. Bapa kami yang di sorga, sungguh indah kasih-Mu pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi hamba-Mu ini untuk menjalani hari-hari kami penuh dengan sukacita. Berkati keluarga Papa dan Mama, berikan kepada orang tua hamba-Mu ini kebijaksanaan, hikmat dan kesehatan. Sebagaimana mestinya mereka mampu mendidik hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan sebagai kubu pertahanan dalam jiwa dan raga kami, sehingga Tuhan tidak membiarkan keluarga hamba-Mu dalam kesedihan, dalam kesengsaraan dan kekhawatiran. Meskipun Tuhan memperbolehkan itu, namun Tuhan tetap menjaga kami keluarga hamba-Mu ini. Agar keluarga hamba-Mu ini dapat menikmati kasih dari sorgawi, mendapat pemulihan dari kesedihan, kesengsaraan dan kekhawatiran. Dengan kerendahan hati hamba-Mu ini kepadamu Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Dan terimalah doa hamba-Mu ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Papa. Apa kabar di pagi hari ini Pak? Puji Tuhan, kabar baik anakku sayang. Sinilah duduk dekat sama Papa. Papa, semalam Berta ngobrol-ngobrol sama Mama di luar. Sebenarnya mengapa seorang wanita itu sangat mudah menangis? Seorang wanita itu mudah menangis karena Tuhan menciptakan dengan bahu yang cukup kuat untuk menopang dunia, namun harus cukup lembut untuk memberi kenyamanan nak. Menopang dunia, maksudnya Pak? Iya nak, karena wanita memiliki peranan sangat penting di dunia ini. Tuhan memberikan kekuatan dari dalam mampu melahirkan anak, dan menerima penolakan yang sering datang dari anak-anaknya. Seistimewa itukah Pak? Tuhan memberikan kepekaan kepada wanita untuk mencintai anak-anaknya dalam setiap keadaan apapun. Jadi demikian juga mama kamu nak, menerima segala keadaan yang datang dalam dirinya di tengah keluarga kita ini. Baru tahu beta Pak, berarti mama kita itu sungguh luar biasa. Dan kemudian bagaimana bagi lelaki Pak? Lelaki itu harus membuat wanita merasa nyaman dan terlindungi saat berada di sampingnya. Jangan pernah membuat hati wanita terluka. Jika lelaki berniat mempermainkan wanitanya, ingatlah pengorbanan wanita yang telah melahirkannya. Terima kasih Pak, beta merasa senang dan bersukacita punya orang tua seperti Papa dan Mama di keluarga kita ini. Beta tetap doakan kepada Tuhan agar keluarga kita tetap hidup dalam sukacita daripadanya. Iya anakku sayang, Papa dan Mama juga bangga punya anak seperti dirimu. Sekarang berkemas-kemaslah nak, ganti bajumu agar anak Papa berangkat ke gereja dan Papa antar biar anak Papa tidak terlambat. Iya Papa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah titipkan anak yang takut akan Engkau di tengah keluarga hamba-Mu ini. Berkatilah dia, tetap anak yang baik sampai selama-lamanya. Berta pamit ya Bu, untuk berangkat ke gereja. Hati-hati di jalan ya anakku.
Baik-baik di sana ya nak, baik kepada kawan-kawannya dan guru-guru sekolah minggunya. Jangan terlalu sering keluar dari gereja pada saat ibadah. Iya Bu, saya berangkat Bu. Shalom Bu. Shalom juga anakku sayang. Tuhan memberkatimu nak. Kita sudah sampai di gereja anakku sayang, ingat pesan mama, baik-baik beribadah ya anakku. Tuhan memberkatimu ya anakku. Iya Pak. Beta pamit ya Pak. Iya anakku sayang. Yesus, Kaulah kekuatanku, Kaulah pengharapan yang ku miliki. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuatku untuk tetap berdiri saat badai datang besar di depanku, saat lautan mengering, Kau ada untukku. Kau batu penjuru keselamatan hidupku, hanya Kau yang mampu menjanjikan keselamatan yang kekal. Kau gunung batuku, kubu pertahananku, ku tak takutkan kan apapun, sebab Engkau besertaku. Kaulah kemenangan dan sukacitaku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mudah-mudahan dari kami sekolah minggu menerima hidup yang baru, memperkenalkan diri kita sebagai anak Tuhan, dan kita melakukan Tuhan sebagai guru pertahanan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami telah menerima hadiah yang baru atas firman-Mu yang memberikan perlindungan bagi diri kami, bagi iman kami, bagi seluruh kehidupan kami, bahwa Tuhan adalah guru pertahanan kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, maha yang adil, yang telah melampaui segala akal dan pikiran kami. Oleh karena Tuhan, bahwa Engkau guru pertahanan kami, bahwa kami akan menserahkan segala jiwa dan raga kami hanya kepada-Mu. Biarlah Engkau Tuhan tempat kami berteduh, berikan kepada kami kehangatan, berikan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan kesempurnaan di dalam firman-Mu. Mereka telah mendengarkan firman-Mu ini menjadi alat mereka Tuhan, di mana mereka akan melewati perjalanan kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan Tuhan. Biarlah Engkau yang mendahului segala rencana, segala pekerjaan pelayanan mereka, baik di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, bahkan di sekolah.
Tuntun mereka Tuhan, bahwa Engkau yang kami percaya kubu pertahanan kami. Dibikin juga bagi orang tua anak-anak sekolah minggu. Berikan kepada mereka kemampuan untuk mendidik, membimbing, melawan semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Ini kemuliaan bagimu. Oleh karena itu Tuhan, segala jiwa dan raga sekolah minggu kami serahkan hanya kepada tangan Tuhan. Bila ada anak sekolah minggu dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Engkaulah Tuhan menjadi tabib yang memberikan kesembuhan bagi kami. Bagi anak-anakmu yang dalam keadaan sedih, berduka cita Tuhan, kami mohon Engkaulah yang memberikan penghiburan bagi mereka. Oleh karena Tuhan, kami serahkan anak sekolah minggu hanya dalam tangan. Segala dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan kami mohon dengan rendah hati Tuhan, Engkaulah yang menghapuskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik kami anak sekolah minggu, bahwa kita telah mendengarkan firman Tuhan. Di sini kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekaligus kita bangkit dari tempat duduk kita dan mengangkat pujian bagi Tuhan yang berjudul Ada Satu Sobatku yang Setia. Mari kita menutup ibadah kita hari ini
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom buat adik kami anak sekolah minggu. Kembali lagi kakak Tompi. Ini pengumuman ya adik-adik, tolong didengar biar kita sama-sama mendengarnya. Oke? Ayat hafalan untuk minggu depan tertulis di mana? Siapa yang tahu? Belum ya? Ya, ini sekarang kakak kasih tahu. Mazmur 23 ayat 2b. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Sampai di situ ya adik-adik. Untuk tugas horong 1, 2, 3 seperti ini loh dek. Kita menghubungkan garis-garis menjadi satu, menjadi sebuah bangunan, lalu diwarnai dengan cantik tapi rapi, tidak ada yang keluar garis bila mewarnai ya adik-adik. Oke, tetap semangat mengerjakannya. Kirim lewat Facebook ke KL Lita Simanjuntak sampai pukul 6 sore. Ya adik-adik tetap semangat mengerjakannya yang rapi dan yang bagus. Terima kasih.